Ternyata hasil polling yang dilakukan oleh Akbar Faisal itu menunjukkan hal yang menakjubkan. Calon nomor urut 1, Lulu Lukmanul Hakim, menang. Pernyataan Kofifah Emil selama ini, khususnya dalam debat, tidak sesuai dengan fakta dan realitas yang mereka lihat. Ternyata Kofifah tumbang oleh Lulu dan Tri Risma hari ini. Hasil polling yang dirilis oleh Akbar Faisal di akun X-nya pada tanggal 4 November 2024 menunjukkan bahwa calon nomor urut 1, Lulu Lukmanul Hakim, menang. Hal ini diunggah ketika Akbar Faisal tiba di Jawa Timur, kemudian melakukan survei kilat di aplikasi X. Dalam survei kilat tersebut diikuti oleh 13.794 suara dengan perolehan Lulu Lukmanul Hakim 58%. Kemudian diikuti oleh pasangan nomor urut 3 Risma Gushan 33%. Di posisi buncit ada pasangan nomor 2 Kofifah Emil sebesar 9%. Ada yang menarik dari polling yang dilakukan oleh Akbar Faisal soal keterpilihan calon gubernur Jawa Timur. Akbar Faisal melakukan survei beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 November 2024. Yang menarik adalah ternyata hasil polling yang dilakukan oleh Akbar Faisal itu menunjukkan hal yang menakjubkan. Kenapa? Karena ternyata pasangan 01 Lulu Lukman yang selama ini underdog justru mendapat elektabilitas atau keterpilihannya itu sekitar 58%. Sementara 02 pasangan Kofifah Emil hanya mendapatkan 9%. Dan Tri Risma Gushan keterpilihannya sekitar 33%. Ini tentu saja berbeda dengan hasil survei yang selama ini berlangsung, yang sudah dirilis di berbagai media. Karena selama ini pasangan Kofifah Emil tetap unggul dan dominan. Kemudian baru disusul oleh pasangan Tri Risma Gushan dan Lulu berada di nomor buncit. Tapi kenapa kemudian polling itu kok berbeda dengan hasil survei yang selama ini ada? Kita bahas soal polling ini bukan mencoba apakah kemudian polling yang dilakukan oleh Akbar Faisal itu menunjukkan sebuah kemenangan dari pasangan 01 Lulu dan Lukman. Bukan itu yang akan kita bahas. Tetapi yang akan kita bahas itu adalah soal perspektif dari persepsi politik klaster yang selama ini memilih dari polling yang dilakukan oleh Akbar Faisal itu. Kita tahu lembaga survei memang memiliki metode tertentu yang secara inklusif menjangkau seluruh representasi sosial pemilih secara proporsional. Sementara polling akan terkoneksi dengan segmentasi sosial yang terbatas, akan terkorelasi dengan karakter pembuat polling. Apalagi polling yang dilakukan oleh Akbar Faisal itu terkait dengan channel yang dimiliki, yaitu Akbar Faisal Uncensored. Kalau kita klasifikasi pengikut atau penonton channel YouTube Akbar Faisal itu, dia merupakan kelompok kritis, aktivis, akademisi, atau bisa kita gambarkan merupakan mayoritas kelas sosial menengah ke atas. Maka kalau kita analisis, hasil polling Akbar Faisal ini menggambarkan pilihan kelas sosial tersebut, yaitu memilih calon yang kritis, argumentatif, dan rasional. Kalau kita potret, kelas sosial yang terafiliasi dengan channel Akbar Faisal itu lebih banyak memilih Lulu, kemudian memilih Tri Risma Gushan. Baru terakhir adalah
Kofifah Emil Dardak. Lantas, kenapa kemudian pemilih Kofifah Emil tertinggal jauh? Tentu mereka atau para audiens memiliki argumentasi yang menilai bahwa pernyataan-pernyataan Kofifah Emil selama ini, khususnya dalam debat, tidak sesuai dengan fakta dan realitas yang mereka lihat. Akhirnya mereka juga skeptis dan memutuskan tidak memilih pasangan Kofifah Emil. Tapi kalau kita sudah lebih jauh, pemilih dari masing-masing calon gubernur maupun wakil gubernur yang ada, menurut Burhanuddin Muhtadi juga punya kaitan dengan kapasitas atau kemampuan literasi mereka. Dan literasi itu diantaranya adalah dihasilkan dengan interaksi media sosial. Ingat, daya lemah pemahaman publik soal informasi dan juga rendahnya literasi itu akan menguntungkan petahana. Karena petahana memiliki spasial waktu 5 tahun terakhir melakukan interaksi dengan berbagai simpul masyarakat yang ada. Berbeda jika literasi masyarakat sangat tinggi, maka medsos itu akan mempercepat melakukan perubahan pemahaman dan analisis yang kemudian juga akan terkorelasi dengan perubahan pilihan yang ada. Ini bisa kita saksikan dalam pemilihan Presiden Amerika beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, calon dari Partai Demokrat, Kamala Harris, begitu diunggulkan. Tapi tiba-tiba pada hari H pilihan, ternyata suara itu beralih kepada Donald Trump. Apa kemudian yang mempengaruhi? Tentu saja adalah informasi yang berada di media sosial yang kemudian itu diserap oleh publik Amerika dan kemudian dianalisis dan menjadi satu pilihan pada hari itu juga. Kita maklum karena Amerika memiliki tingkat literasi masyarakat yang begitu tinggi, berbeda dengan masyarakat kita. Kalau di dalam masyarakat yang literasinya rendah dan juga pemahaman politiknya masih terbatas, biasanya masih mengandalkan dan sangat dipengaruhi oleh gaya populisme dari masing-masing calon yang ada, termasuk adalah permainan media darling yang berisi pencitraan. Mau diakui atau tidak, memang budaya literasi kita ini betul-betul masih rendah, termasuk di dalam literasi politik. Posisi Indonesia sendiri ada pada nomor 100 di antara 208 negara yang ada. Posisi literasi masyarakat Indonesia masih di bawah Singapura dan Brunei. Kalau kita baca dari data yang ada, ternyata memang daya literasi masyarakat Jawa Timur sendiri juga tergolong masih rendah. Bahkan kemudian ada problem serius, yaitu soal gap atau kesenjangan di antara masing-masing daerah. Ada salah satu daerah yang memang memiliki daya literasi tinggi, tapi pada daerah yang lain justru mengalami tingkat yang paling rendah. Kondisi ini kalau kita tarik dalam kepentingan politik pemilihan gubernur, maka sangat menguntungkan pasangan petahana. Termasuk saat ini adalah pasangan Kofifah Emil Dardak. Karena bagaimanapun, kondisi lemahnya budaya literasi akan menempatkan posisi pemilih atau masyarakat lebih cenderung akan ikut dengan pilihan tokoh lokal atau patron lokal, baik itu yang bersifat struktural maupun kultural. Misalnya di dalam kelompok agama, mereka juga akan ikut pilihan dari sang tokoh yang ada itu, termasuk juga dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Kemudian apa yang kita dapatkan dari polling yang dilakukan oleh Akbar Faisal tadi? Dari polling yang dilakukan oleh Akbar Faisal tadi memberikan gambaran peta politik kita yang berbasis pada literasi, yang di dalamnya bersifat argumentatif dan rasional, yang itu juga dimiliki oleh segmentasi masyarakat pemilih yang ada. Tapi pada bagian lain ada
kelompok masyarakat yang memang pilihannya itu diletakkan pada dasar ikatan emosional, persamaan identitas, dan juga dengan pandangan yang sangat pragmatis. Tapi dari polling Akbar Faisal tadi jelas memberikan kesimpulan dari kelompok masyarakat tertentu ternyata Khofifah tumbang oleh Lulu dan Tri Risma hari ini. Meskipun secara proporsional Khofifah masih unggul.